Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada mata kuliah pendidikan kesehatan sekolah. Jadi ini saya akan mempresentasikan mengenai materi kesehatan reproduksi dan pendidikan seks anak. Nah, kami dari kelompok 3, lebih tepatnya saya. Anggota yang pertama adalah Mas Muhammad Saifuddin dengan NIM 2184 yang pada saat ini berhalangan hadir. Selanjutnya ada saya sendiri yang Sinta Maharani dengan NIM 2184202020. Selanjutnya, apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi itu merupakan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Selanjutnya ini adalah tanda kematangan atau tanda pubertas yang dialami pada laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki yaitu lebih basah. Untuk pertama kalinya itu bisa dikatakan sudah menginjak pubertas. Selanjutnya ada perempuan itu dengan datang bulan atau menstruasi. Nah, jadi ini teman-teman gambar alat reproduksi ada perempuan dan laki-laki bisa disimak seperti ini. Nah, tentunya saat kita menginjak dewasa atau bisa disebut pubertas itu terdapat perubahan hormonal. Ini saya paparkan perubahan hormonal pada laki-laki, yaitu dengan hormon testosteron akan meningkat ketika laki-laki beranjak remaja. Kadar hormon testosteron normal pada pria berkisar antara 250 sampai 1100 nanogram per desiliter, dengan kadar rata-rata 680 nanogram per desiliter. Hormon ini akan meningkat selama masa pubertas dan mencapai puncaknya saat laki-laki berusia 20 tahun. Selanjutnya ada perubahan hormonal pada perempuan. Perubahan hormon pada wanita merupakan proses alamiah yang bisa berdampak pada naik turunnya suasana hati. Estrogen merupakan jenis hormon yang sangat berkaitan dengan perubahan suasana hati tersebut. Hal ini karena estrogen juga ikut mengaruhi fungsi otak yang mengontrol emosi dan suasana hati. Pada masa premenstrual syndrome atau PMS, misalnya perubahan kadar estrogen menjelang haid akan mempengaruhi kerja serotonin, yaitu senyawa kimia di otak, bertugas mengatur emosi dan suasana hati. Jadi tidak kaget apabila para wanita ini ketika mau berhubungan sering emosi ya teman-teman. Lanjut. Nah, perubahan seks pada laki-laki dan perempuan itu ada dua, yaitu perubahan seks primer dan perubahan seks sekunder. Nah, menurut sebab yang harus saya jelaskan itu mengenai perubahan seks sekunder pria. Sebelumnya, perubahan seks primer itu pada pria itu merupakan ditandai dengan mimpi basah. Nah, ini perubahan seks sekunder pada pria. Yang pertama ada perubahan suara, tumbuh jangkung, penis dan bajakan tumbuh, terjadi ereksi dan ejakulasi, badan berotot, serta tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak, lalu tumbuh kumis. Selanjutnya perubahan seks sekunder pada wanita. Yang pertama tumbuh rambut pada sekitar alat kelamin dan ketiak, pinggul semakin lebar, payudara akan mengembang, kulit semakin halus, dan suara semakin nyaring atau melengking. Nah, selanjutnya ini mengenai perilaku seksual remaja. Dari hasil telah jurnal menunjukkan bahwa remaja di Indonesia telah melakukan berbagai macam bentuk perilaku seksual. Yang paling umum dilakukan oleh remaja adalah berpegangan tangan, menonton video porno, bahkan telah sampai melakukan hubungan seksual. Bentuk perilaku seks yang lainnya yaitu ciuman dan lanjut. Ini ada beberapa faktor yang saya cantumkan di situ yang mempengaruhi perilaku seksual remaja. Yang pertama, faktor internal yaitu faktor tentang ego dan
mengontrol diri, di mana setiap manusia yang sedang menginjak masa pubertas itu pasti memiliki hasrat atau nafsu, tetapi itu tinggal bagaimana diri kita mengontrolnya saja. Yang kedua mengenai usia dan kematangan hormon, yaitu tadi yang saya bilang mengenai ketika kita sudah menginjak pubertas. Yang ketiga yaitu faktor eksternal, mengenai juga bisa komunikasi orang tua dan lingkungan. Jadi lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat itu juga mempengaruhi perilaku seksual remaja. Selanjutnya, tentunya untuk mengontrol diri, tentunya pada anak kita memerlukan pendidikan seks anak. Pendidikan seks terhadap anak itu diberikan sebagai pemahaman dasar untuk anak mengenai seks sejak awal mereka mengenal orang lain hingga mengenal karakteristik laki-laki dan perempuan secara baik untuk melindungi diri secara preventif. Nah, kapan sih pendidikan seks ini diberikan? Pendidikan seksual untuk anak sebaiknya diberikan sedini mungkin, bertahap dan terus-menerus. Menurut sebuah platform telemedicine atau dokter terintegritas dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pendidikan seksual untuk anak sebaiknya diberikan pada saat berusia 3 atau 4 tahun. Nah, ini ada beberapa cara memberikan pendidikan seks terhadap anak. Yang pertama, penataan pendidikan seks sesuai tingkat usia anak. Jelaskan segala sesuatunya sesuai tingkat yang dapat dipahami anak. Yang kedua, gunakan nama yang benar untuk setiap bagian tubuh. Yang ketiga, libatkan semua orang tua. Yang keempat, mulai percakapan itu tentunya dengan baik. Yang terakhir, ajarkan rasa malu. Sekian dan terima kasih. Insya Allah saya tidak siap menerima pertanyaan. Yang tidak siap itu ya menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman saja. Itu pemaparan materi dari saya. Apabila teman-teman ingin bertanya, saya batasi 2 pertanyaan karena saya sendiri. Ini saya bertanya mengenai pendapat dari Mbak Yesinta mengenai pemuda di Pakistan ini sendiri, karena pemuda di Pakistan banyak sekali mendapatkan kasus-kasus seperti hamil 2 nikah dan sebagainya. Nah, menurut pendapat Mbak Yesinta itu seperti apa? Terus bagaimana trik dan tips dari Mbak Yesinta sendiri untuk menanggulangi berbagai penyimpangan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silakan yang bertanya. Sudah cukup? One, two, three. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Bayu, bagaimana mengatasi perilaku seksual yang sampai menunjukkan nikah saja, Mas? Ya, di Pakistan. Nah, ini sedikit informasi buat teman-teman. Memang Pakistan itu kadar pergaulan bebas atau seks di luar nikah itu sangat tinggi, dibuktikan dengan banyaknya oknum-oknum yang terjerat kasus tersebut sampai masuk di rutan. Itu baik sekali. Jadi itu saya juga mendapatkan info dari salah satu penjaga tahanan, hampir 80% itu warga binaannya itu merupakan terjerat kasus seksual. Itu mulai dari oknum tertinggi maupun warga biasa. Nah, menurut saya bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi kejadian seperti itu? Yang jelas membatasi diri sendiri, Mas. Jadi kontrol dirinya itu atau diri
terima kasih penyampaian. Ada yang bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Saya diperlukan dengan episode 2020 dan bertanya pada kelompok 3 mengenai bagaimana cara pemuda kita saat ini kan pada umur remaja itu kan memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis. Nah, itu cara menyikapinya itu bagaimana? Ya, saya Wika Pratama ingin membantu menjawab dari pertanyaan dari Mas Randy ya mengenai cara menyikapi kalau misalnya anak remaja itu mulai suka pada wanita gitu. Itu kan ya pada wanita. Untuk misalnya lagi ya. Untuk masalah itu sebenarnya normal ya untuk seorang laki-laki ataupun seorang perempuan menyukai lawan jenisnya. Dan itu bukan hal yang bisa disebut bukan hal yang tabu gitu. Kalau misalnya ada laki-laki suka wanita, yang tabu itu malah sebaliknya. Kalau misalnya laki-laki suka laki-laki itu baru tabu, seperti itu. Jadi kalau misalnya Mas Randy punya nanti ya kalau misalnya punya anak terus anaknya suka sama lawan jenis, ya Mas Randy harus paling tidak memberikan edukasi mengenai kalau misalnya suka ya cukup sebatas suka, tidak boleh sampai pegangan tangan, tidak boleh sampai ciuman sampai begitu, tidak boleh seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Lalu kalau misalnya anak yang bandel gitu, ya Mas Randy harus bisa memberikan contoh-contoh gitu. Kalau misalnya ya paling tidak didendeni loh, sampai nak kowe ngono-ngono kuwi sampai meteng kowe sing repot misalnya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Moderator, Mbak Isita. Terima kasih atas jawabannya Mas Rahmat. Ya kurang lebih seperti itu ya Mas Randy itu. Ya, betul. Baik, karena sudah terlontarkan dua pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.